Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, serta pengikut hingga akhir zaman. Apa kabar kawan-kawan manakib? Semoga selalu dalam kebaikan, sehat, afiat, dan dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih telah berkunjung dan menonton ataupun mendengarkan menakib yang telah kami tayangkan. Kawan-kawan menakib, kali ini kita akan mendengarkan menakib salah seorang ulama ataupun tokoh yang berada di Jakarta yang bernama Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus, atau yang kita dengar dengan sebutan Makam Keramat Luar Batang. Riwayat hidup dan keluarga. Kelahiran: Al-Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus dilahirkan di Yaman Selatan, tepatnya di daerah Hadramaut 3 abad yang silam. Beliau dilahirkan sebagai anak yatim yang dibesarkan oleh seorang ibu, di mana sehari-harinya hanya hidup dari hasil memintal benang pada perusahaan tenun tradisional. Hari wafatnya: Habib Hussein meninggal kurang lebih dalam usia 30-40 tahun. Tepatnya, beliau meninggal pada hari Kamis tanggal 17 Ramadan 1169 Hijriah atau bertepatan tanggal 24 Juni 1756 Masehi. Silsilah keluarganya. Silsilah beliau: Habib Hussein bin Abu Bakar bin Abdullah bin Hussein bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hussein bin Abdullah Al-Idrus bin Abu Bakar Al-Sakran bin Abdurrahman As-Sagab bin Muhammad Maula Al-Dawilah bin Ali bin Alwi bin Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sahih Mirbad bin Ali Khalaq Qasam bin Ali bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad Al-Naqib bin Ali Uraidi bin Ja'far Sadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Hussein bin Ali bin Abi Thalib, suami Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sanad keilmuan: Al-Imam Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus menimba ilmu kepada Qutbil Irsyad Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, dan menurut cukilan dari Al-Habib Ali bin Hussein Al-Attas dalam kitabnya Tajul Arashi mengatakan bahwa Al-Imam Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus sebelum hijrah ke Indonesia, beliau telah mendapatkan mandat kepercayaan dari guru beliau Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad untuk melaksanakan dakwatul Islam. Al-Imam Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus kemudian hijrah ke India dan Asia Timur, kemudian sampai di Indonesia, khususnya Pulau Jawa, tepatnya di Pelabuhan Sunda Kelapa. Lalu, setibanya di Pelabuhan Sunda Kelapa, beliau diusir kembali oleh penjajah Belanda. Akhirnya, dengan bantuan para muhibbin, di malam hari dengan menggunakan sekoci, beliau tiba kembali di Pelabuhan Sunda Kelapa. Beliau kemudian berdakwah di tanah Batavia. Dan pada saat itu penjajah Belanda sangat sensitif kepada para ulama, karena di Sunda Kelapa ini masih ada bekas-bekas pertempuran Sunda Kelapa yang berada di bawah pimpinan dari Sunan Gunung Jati, Al-Imam Syarif Hidayatullah dan Fatahillah, sehingga penjagaannya sangat ketat dan berakibat pada kecurigaannya Al-Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus sebagai pemberontak. Akhirnya, beliau dimasukkan ke dalam penjara yang berada di sekitar Glodok. Perjalanan hidup dan dakwah. Perjalanan dakwah di Gujarat. Ketika beranjak dewasa, demi melaksanakan keinginan tersebut, Habib Hussein tidak kekurangan akal. Ia bergegas menghampiri para kafilah dan musafir yang sedang melaksanakan jual beli di pasar pada setiap hari Jumat. Setelah dipastikan mendapatkan tumpangan dari salah seorang kafilah yang hendak bertolak ke India, maka Habib Hussein segera menghampiri ibunya untuk meminta izin. Walau dengan berat hati sang ibu harus melepaskan dan merelakan kepergian putranya.
Habib Hussein mencoba membesarkan hati ibunya sambil berkata, "Janganlah takut dan berkecil hati, apapun akan kuhadapi. Senantiasa bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguhnya Dia bersama kita." Akhirnya berangkatlah Habib Hussein menuju daratan India. Sampailah Habib Hussein di sebuah kota bernama Surati atau lebih dikenal Gujarat. Sedangkan penduduknya beragama Hindu dan Buddha. Mulailah Habib Hussein mensyiarkan Islam di kota tersebut dan kota-kota sekitarnya. Hijrah pertama yang disinggahi oleh Habib Hussein adalah di daratan India, tepatnya di kota Gujarat. Kehidupan kota tersebut bagaikan kota mati karena dilanda bencana kekeringan dan wabah kolera. Kedatangan Habib Hussein di kota tersebut disambut oleh ketua adat setempat. Kemudian beliau dibawa kepada kepala wilayah serta beberapa penasihat paranormal, dan Habib Hussein diperkenalkan sebagai titisan dewa yang dapat menyelamatkan negeri itu dari bencana. Habib Hussein menyanggupi bahwa dengan pertolongan Allah, beliau akan merubah negeri ini menjadi sebuah negeri yang subur, asal dengan syarat mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat dan menerima Islam sebagai agamanya. Syarat tersebut juga mereka sanggupi, dan berbondong-bondong warga di kota itu belajar agama Islam. Akhirnya, mereka diperintahkan untuk membangun sumur dan sebuah kolam. Setelah pembangunan keduanya dapat diselesaikan, maka dengan kekuasaan Allah turun hujan yang sangat lebat, membasahi seluruh daratan yang tandus. Sejak itu, tanah kering berubah menjadi subur, sedangkan warga yang terserang wabah penyakit dapat sembuh dengan cara mandi di kolam tersebut. Demikian, kota yang dahulunya mati, kini secara berangsur-angsur kehidupan masyarakatnya menjadi sejahtera. Kedatangan Habib Hussein di kota tersebut membawa rahmatan lil alamin, karena daerah yang asalnya kering dan tandus, kemudian dengan kebesaran Allah, maka berubah menjadi daerah yang subur. Agama Islam tumbuh berkembang, hingga kini belum ditemukan sumber yang pasti berapa lama Habib Hussein bermukim di India. Perjalanan dakwah di Batavia. Setelah tatanan kehidupan masyarakat Gujarat dari kehidupan kekeringan dan hidup miskin menjadi subur serta masyarakatnya hidup sejahtera, maka Habib Hussein melanjutkan hijrahnya ke daratan Asia Tenggara untuk tetap mensyiarkan Islam. Tidak lama kemudian, beliau melanjutkan misi hijrahnya menuju wilayah Asia Tenggara hingga sampai di Pulau Jawa dan menetap di kota Batavia, sebutan kota Jakarta tempo dulu. Batavia adalah pusat pemerintahan Belanda dan pelabuhannya Sunda Kelapa. Pada tahun 1736 Masehi, datanglah Habib Hussein bersama para pedagang dari Gujarat di pelabuhan Sunda Kelapa. Disinilah persinggahan terakhir dalam mensyiarkan Islam. Beliau mendirikan surau sebagai pusat pengembangan ajaran Islam. Beliau banyak dikunjungi bukan saja dari daerah sekitarnya, melainkan juga datang dari berbagai daerah untuk belajar Islam, atau banyak juga yang datang untuk didoakan. Pada masa itu hidup dalam jajahan pemerintahan Belanda. Pada suatu malam, Habib Hussein dikejutkan oleh kedatangan seorang yang berlari padanya karena dikejar oleh tentara VOC dengan pakaian basah kuyup. Ia meminta perlindungan karena akan dikenakan hukuman mati. Ia adalah tawanan dari sebuah kapal dagang Tionghoa. Keesokan harinya, datanglah tentara berkuda VOC ke rumah Habib Hussein untuk menangkap tawanan tersebut sambil berkata, "Aku akan melindungi tawanan ini dan aku jaminannya." Rupanya, ucapan tersebut sangat didengar oleh pasukan VOC. Semua menundukkan kepala dan akhirnya pergi. Sedangkan tawanan Tionghoa itu sangat berterima kasih, sehingga akhirnya ia masuk Islam dan diberi nama Abdul Qadir. Pesatnya pertumbuhan dan minat orang yang datang untuk belajar agama Islam ke Habib Hussein mengundang kesingisan dan kekhawatiran dari pemerintah VOC yang dipandang akan mengganggu ketertiban dan keamanan. Dalam masa sekejap, telah banyak orang yang datang untuk belajar Islam. Rumah Habib Hussein banyak dikunjungi para muridnya dan masyarakat luas. Hilir mudiknya, umat yang datang membuat penguasa VOC menjadi khawatir akan mengganggu keamanan. Akhirnya, Habib Hussein beserta beberapa pengikut utamanya ditangkap dan masukkan ke penjara Glodok. Doa kepada kamu, lalu dijawab bersama.
Inggih pun guru. Ulun Bangunan saya doakan. itu juga dikenal dengan sebutan Seksi 2. Rupanya, dalam tahanan Habib Hussein ditempatkan dalam kamar terpisah dan ruangan yang sempit. Sedangkan pengikutnya ditempatkan di ruangan yang besar bersama tahanan yang lain. Polisi penjara dibuat terheran karena di tengah malam melihat Habib Hussein menjadi imam di ruangan yang besar, memimpin sholat bersama-sama pengikutnya. Hingga menjelang subuh masyarakat di luar pun ikut bermakmum. Akan tetapi, anehnya, dalam waktu yang bersamaan pula, polisi penjara tersebut melihat Habib Hussein tidur nyenyak di kamar ruangan yang sempit itu dalam keadaan terkunci. Majelis burdah yang dilaksanakan rutin tiap malam Jumat di Musola Ar-Raudhah Sukumpul adalah seperti majelis Syekh Abdul Qadir. Tembok dan teralis besi tidak dapat menghentikan peran Habib Hussein dalam masyarakat Islam. Walau di kerangkeng tahanan, beliau tetap mengajarkan ayat-ayat Al-Quran dan tuntunan Islam. Namun, setelah penguasa hukum Belanda melihat karamah Habib Hussein, mereka menjadi gentar dan akhirnya beliau dan para pengikutnya dibebaskan. Karomah. Karomah merupakan tanda-tanda kebenaran sikap dan tingkah laku seseorang yang merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ketakwaannya. Berikut ini terdapat beberapa karomah yang dimiliki oleh Al-Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus atau yang dikenal sebagai Habib Luar Batang, seorang wali Allah yang lahir di Jazirah Arab dan telah ditakdirkan wafat di Pulau Jawa, tepatnya Jakarta Utara. Di antara karomahnya adalah menjadi mesin pemintal. Di masa belia di tanah kelahirannya, yaitu di daerah Hadramaut, Yaman, Habib Hussein berguru pada seorang alim sufi. Di hari-hari libur, beliau pulang untuk menyambangi ibunya. Pada suatu malam, ketika ia berada di rumahnya, ibu Habib Hussein meminta tolong agar ia bersedia membantu mengerjakan pintalan benang yang ada di gudang. Habib Hussein segera menyanggupi dan ia segera ke gudang untuk mengerjakan apa yang diperintahkan oleh ibunya. Makan malam juga telah disediakan. Menjelang pagi hari, ibu Habib Hussein membuka pintu gudang. Ia sangat heran karena makanan yang disediakan masih utuh belum dimakan oleh Habib Hussein. Selanjutnya, ia sangat kaget melihat hasil pintalan benang begitu banyaknya. Si ibu tercengang melihat kejadian ini. Dalam benaknya berpikir, bagaimana mungkin hasil pemintalan benang yang seharusnya dikerjakan dalam beberapa hari malah hanya dikerjakan kurang dari semalam. Padahal Habib Hussein dijumpai dalam keadaan tidur pulas di sudut gudang. Kejadian ini diceritakan kepada guru Tariqah yang membimbing Habib Hussein. Dengar cerita itu, maka ia bertakbir sambil berucap, sungguh Allah berkehendak pada anakmu untuk diperolehnya derajat yang besar di sisinya. Hendaklah ibu berbesar hati dan jangan bertindak keras kepadanya. Rahasiakanlah segala sesuatu yang terjadi pada anak. Beliau masih tinggal di Keraton Martapura, di mana biasanya setelah selesai pengajian, di antara karomah yang lain adalah meramalkan Sinyo Belanda menjadi gubernur. Pada suatu hari, Habib Hussein dengan ditemani oleh seorang mu'alaf Tionghoa yang telah berubah nama Abdul Qadir duduk berteduh di daerah Gambir. Di saat mereka beristirahat, lewatlah seorang Sinyo, anak Belanda, dan mendekat ke Habib Hussein. Dengan seketika, Habib Hussein menghentakkan tangannya ke dada anak Belanda tersebut. Si Sinyo kaget dan berlari ke arah pembantunya. Dengan cepat, Habib Hussein meminta temannya untuk menghampiri pembantu anak Belanda tersebut untuk menyampaikan pesan agar disampaikan kepada majikannya bahwa kelak anak ini akan menjadi pembesar di negeri ini. Seiring berjalannya waktu, anak Belanda itu melanjutkan sekolah tinggi negeri Belanda. Kemudian setelah lulus, ia dipercaya dan ia akan menjadi gubernur Batavia. Maka cemaslah masyarakat ketika itu mengirim uang melalui laut. Gubernur Batavia yang pada masa kecilnya telah diramal oleh Habib Hussein bahwa kelak akan menjadi orang besar di negeri ini, ternyata benar adanya. Rupanya, gubernur muda itu menerima wasiat dari ayahnya yang baru saja meninggal dunia. Diwasiatkan kalau memang apa yang dikatakan Habib Hussein menjadi kenyataan, diminta agar ia membalas budi dan jangan melupakan jasa Habib Hussein. Akhirnya, Gubernur Batavia menghadiahkan beberapa karung uang kepada Habib Hussein
Beliau uang disuruh diterimanya, sang paman tapi dibuangnya untuk ke laut. mengisi air minum ke gelas. Demikian pula setiap pemberian uang berikutnya, Kemudian paman beliau Habib itu, Hussein selalu air menerimanya, minum yang disediakan tetapi cuma juga satu dibuangnya ke termos laut. kirat, Gubernur yang dan memberi itu uang bisa jadi cukup penasaran untuk 10 orang. dan Sementara akhirnya bertanya orang mengapa yang uang hadir ada pemberiannya ratusan. dibuang ke laut. Beliau Dijawab tuangkan oleh terus Habib air Hussein minum itu ke bahwa gelas. Bahkan uang semua tersebut yang hadir dikirimkan dapat air untuk minum. ibunya ke Yaman. Itu pun air Gubernur minumnya itu masih ada dibuatnya sisa penasaran. yang Akhirnya perintahkan penyelam Sewaktu Habib untuk Anis mencari bin karung Alwi uang Al-Habashi, yang dibuang ke laut. cucu dari Sohibul Walhasil, Maulid tak Al-Habashi, satu keping uang pun berkunjung ditemukan. ke rumah beliau. Selanjutnya, Gubernur Batavia Anis mau makan berupaya buah untuk durian. membuktikan Padahal kebenaran saat itu kejadian belum ganjil musim buah tersebut. durian. Maka, Kata Anis, ia "Ya mengutus Zain, seorang judan ke negeri saya mau Yaman durian untuk nih. bertemu dan Entah menanyakan kenapa hati kepada bergerak Ibu mau Habib makan Hussein. durian. Lalu Kembalinya ia dari Habib Yaman, Hussein sekali. ajudan gubernur tersebut Pun, melaporkan Bi, bahwa benar duriannya adanya ada pian. Ibu Habib Belakang Hussein Habib Anis. adalah menerima sejumlah Kemudian uang beliau yang makan dibuang ke durian laut itu tersebut bersama pada hari Anis. dan tanggal yang sama. Di antara wasiat Abah Gurus Kumpul, pertama, menghormati Berdirinya ulama, Kampung kemudian Luar Muhammad Batang, SAW, Gubernur Batavia baik sangat sangka, penuh perhatian murah kepada hati, Habib Hussein. murah harta, Ia menanyakan manis apa muka, keinginan Habib jangan Hussein. bakhil, Beliau menjawabnya, kikir, saya tidak pemurah, mengharapkan apapun jangan dari Tuhan. menyakiti Akan orang, tetapi gubernur memanfaatkan itu sangat kesalahan bijak. orang, jangan Dihadiahkannya tamak, sebidang tapi tanah di syukuri Kampung apa yang Baru ada. sebagai Jangan tempat merasa tinggal baik atau dan hebat peristirahatan kepada orang yang lain. terakhir. Tuntutlah ilmu, Habib kemudian Hussein amalkan telah segala dipanggil dalam usia muda Dari ketika istri-istri berumur beliau, kurang lebih satu 30 di sampai antaranya 40 tahun. telah melahirkan Meninggal seorang pada hari putra Kamis sebagai tanggal penerus 17 ayahnya, Ramadan bernama Muhammad 1169 Amin Hijriah Badali, dan atau bertepatan dengan dan tanggal Ahmad 27 Hafiz Juni Badali. 1756 Beberapa Masehi. risalah yang ditulis Sesuai dengan Abah Gurus peraturan Kumpul. pada masa itu, Risalah bahwa Barokah setiap orang asing harus Habib dikuburkan Said di Muhammad pemakaman bin khusus Abdul Karim yang As-Samad terletak di Al-Madani. Tanah Abang. Risalah Sebagaimana layaknya Nuraniyah jenazah Habib fi Hussein Syarhid diusung dengan Tawassulatis kurung batang Samani. keranda. Ternyata Kemudian, sesampainya di pekuburan, Nafzah min jenazah Habib Manaqibin Hussein tidak Imamil ada dalam Masyhur kurung batang. Anehnya, bil jenazah Habib Ustadzil Hussein Azhar kembali berada di Muhammad tempat bin semula. Ali Ba'alawi. Dalam bahasa lain, Beliau wafat jenazah pada Habib hari Hussein Subuh keluar Rabu dari jam kurung 5 batang. lewat 10 Pengantar pagi. jenazah mencoba kembali Dikatakan mengusung Imam jenazah Ridho, Habib Hussein 1426 ke kuburan yang dimaksud. Namun demikian, Agustus jenazah 2005 Habib Hussein Masehi. tetap saja Beliau keluar dimakamkan dan di kembali samping ke tempat musola tinggal Rondo. semula. Akhirnya, Tepat waktu para pengantar azan jenazah asar, memahami samping dan makam bersepakat paman beliau, Guru Salman untuk Mulia. memakamkan jenazah Habib Hussein di Samping tempat sepupu yang beliau, merupakan Guru Salman tempat Mulia, rumah tinggalnya sendiri. berada di Kemudian, tengah orang pusaran menyebutnya orang-orang mulia Kampung tersebut. Baru Luar Batang dan kini dikenal sebagai Demikianlah Kampung Luar Batang. sebagian manakib Al-Alimul Al-Fadil Teladan, Al-Alimul Al-Alawi Habib Hussein dilahirkan sebagai anak yatim, Muhammad dibesarkan Zainuddin oleh Amruddin seorang Al-Hamdani. ibu, di mana Mudah-mudahan sehari-harinya kita hanya semua hidup dapat berkah dari hasil beliau, memintal diampuni benang segala pada dosa, perusahaan tenun dikabulkan segala tradisional. hajat, Semenjak dikumpulkan kecil, dalam surga beliau sudah bersama menunjukkan Rasulullah karomahnya. SAW, dan juga bersama Abah Gurus Hussein Kumpul, kecil Zaini sungguh hidup dalam Abdul Qadir. kesederhanaan. Setelah memasuki Dari usia manakib belia, yang dikarang oleh sang ibu menitipkan Ki Haji Habib Hussein Muhammad pada seorang Udari alim Al-Banjari sufi. bin Di Hasan, sanalah ia menerima Kiai tempaan Haji pembelajaran Abdullah thariqah Khatib bin di Haji tengah-tengah Muhammad kehidupan Saleh di bin antara Khalifah murid-murid yang lain. Hasanuddin bin Maulana Tampak Syekh Habib Muhammad Hussein Hasan memiliki Al-Banjari. perilaku dan sifat-sifat yang Kurang lebih lebihnya, dari teman-temannya. Wabillahi taufiq wal Beliau hidayah. melakukan Wassalamualaikum perjalanan warahmatullahi dakwah wabarakatuh. yang dimulai dari daerah Gujarat, India, dan melanjutkan sampai ke Batavia. Beliau menjalankan dakwah dengan penuh kesabaran dan istiqomah, dengan mengambil simpati masyarakat, dengan membantu apa saja yang menjadi masalah bagi masyarakat sekitar, sehingga banyak masyarakat berduyun-duyun memeluk agama Islam dengan penuh kerelaan setelah melihat karomah-karomah yang dimiliki oleh Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus tanpa adanya suatu paksaan. Dalam perjuangan Habib Hussein menyuruhkan agama Allah, ternyata Allah berkehendak lain. Wali Allah ini telah dipanggil dalam usia muda, kurang lebih usia 30-40 tahun. Tepatnya, beliau meninggal pada hari Kamis, tanggal 17 Ramadan 1169 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 27 Juni 1756 Masehi. Kawan-kawan manakib, pendengar setia, demikianlah sebagian manakib daripada Al-Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus, atau yang kita kenal dengan sebutan Habib Luar Batang. Mudah-mudahan kita semua dapat berkah dari beliau, diampuni segala dosa, dikabulkan segala hajat, dikumpulkan di dalam surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga bersama para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala serta orang-orang soleh. Amin
Amin ya Rabbal Alamin. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf atas segala kesalahan dalam membacakan manakib ini. Nantikan manakib berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.